Oke, selamat datang di ABS Point. Ini adalah materi The Pole ya. The Secret of How to Catch the Waves. Jadi bagaimana ya, rahasia bagaimana menangkap setiap waves yang ada di market, teman-teman. Jadi ini adalah awal dari sebuah tren dan ini adalah indikasi dari whale yang kemungkinan berakumulasi dan terlihat ya. Jadi biasanya the pole itu adalah indikasi awal sebuah tren panjang akan terjadi. Oke, langsung saja kita masuk di slide berikutnya. What is the pole? The pole adalah sebuah cara, ya, sebuah cara saya mendeteksi seawal mungkin sebuah tren yang akan terjadi, baik pembalikan tren maupun lanjutan sebuah tren. Jadi pole ini bisa kita lihat di awal ya, atau penerusan ataupun akhir ya, ataupun dia pembelokan sebuah tren dari bullish ke bearish atau bearish ke bullish. Jadi semuanya lengkap kita bahas di the pole. Oke? Oke. Why the pole ya? Kenapa the pole? Jadi kalau teman-teman perhatikan di gambar yang ini ya, akan terlihat ya, the pole itu selalu keluar dari setelah ya, setelah adanya accumulation atau dia sideways ya, area sideways. Oke, dan ini beberapa ciri-cirinya. Nanti kita akan bahas lengkap untuk masalah ini. Oke, jadi why the pole ya? The pole is indicating momentum. Jadi pole itu adalah indikasi momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah energi ya, teman-teman. Jadi sebelumnya sideways, jadi ada sebuah volume yang lebih tinggi yang keluar. Nah, itu adalah momentum. Oke. The pole is indicating power. Jadi pole adalah indikasi power. Jadi candlenya itu biasanya dari sideways yang candle kecil-kecil ya. Sideways dia naik turun, naik turun, naik turun, tiba-tiba ada keluar candle besar. Nah, indah powernya sudah mulai menunjukkan indikasinya. Oke. The pole is indicating whale track. Jadi biasanya saya melihat whale itu selalu meninggalkan jejak. Nah, jejaknya apa? Ya jejaknya adalah pole ini atau candlestick besar atau tuh momentum ya. Ini kita bisa mendeteksi di seawal mungkin. Oke? Makanya saya selalu bilang di setiap saya live itu, analisa apapun koin yang kalian analisa, pastikan pole-nya hadir dulu baru kalian bisa masuk. Oke? The pole is indicating smart money ya. Nah, smart money itu bisa saja terindikasi atau terlihat ya, tercermin dari sebuah candlestick ya. Walaupun smart money sangat susah ya untuk benar-benar dipastikan itu smart money atau tidak, tapi dari ilmu the pole ini jadi kita bisa setidaknya mengetahui apakah smart money sudah keluar atau belum. Oke? The pole is indicating trend. Jadi pole ini adalah awal dari trend dan biasanya ada pole dulu baru trend akan lanjut ya. Kalau teman-teman belajar tentang Elliott wave ya, Wyckoff theory ya, ini adalah sangat penting untuk teman-teman lebih paham ya. Kalau udah tahu the pole maka kalian akan sangat mudah membahas Wyckoff theory ataupun Elliott wave ya, sangat mudah. Oke? Ini adalah basic structure dari sebuah tren, teman-teman. Jadi terlihat di sini ya. Jadi tren itu rumusnya ada dua aja, ya, ada dua, yaitu 2H, 2L. Udah guys, rumusnya ini aja. Selama kalian tahu 2H, 2L ini, maka selesai. Kalian akan sangat mudah melihat tren. Contoh, ya, contohnya seperti ini. Ketika sideways, maka 2H dan 2L sejajar. Nah, ya kan? Selalu 2H, 2L. Maka sideways. Kalau 2H hanya lebih tinggi bermakna apa? Uptrend. Ya. Dan low-nya lebih tinggi bermakna uptrend. Kalau dia downtrend maka low-nya lebih rendah dan selalu seperti itu. Oke? Jadi rumus structure itu cuma ada dua, yaitu 2H, 2L. Udah wis, rumusnya itu aja. Jadi kalau kalian udah tahu rumus ini, harusnya sangat mudah untuk mendekati. Ini
trend sideways, uptrend atau downtrend. Sangat mudah untuk melihat, sekilas saja tahu. Oke. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Untuk yang mungkin basic sekali ya. Perhatikan ini adalah high ya. Ini adalah low. Perhatikan high-nya dia meningkat. Ya, low-nya meningkat. Bermakna ini adalah uptrend. Ya, selalu meningkat. Kalau dia downtrend ya tinggal dibalikin aja ya. Jadi high-nya itu menurun menjadi lower high dan low-nya menjadi lower low. Jadi terus menerus menurun ya. Untuk market structure versi candlestick-nya seperti ini ya kurang lebih. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk basicnya. Ini adalah basic structure yang akan selalu kita gunakan ya. Jadi selama tidak ada H, tidak ada HL dan tidak ada higher high bermakna dia sideways ya. Berarti dia enggak bearish, enggak bullish, bermakna dia sideways. Itu bisa nanti kita akan lebih jelaskan di real marketnya nanti. Oke, next kita akan lebih lanjut tentang market structure. Perhatikan di sini teman-teman bisa melihat market structure selalu ada dua ya teman-teman. Perhatikan ini dari sini ke sini adalah bullish ya. Perhatikan ini dari sini adalah bullish, ini di sini adalah bearish. Jadi ini adalah perpindahannya ya. Jadi ini adalah change of karakternya. Ya, perhatikan dari uptrend ke downtrend ada yang namanya change karakter. Terus dia downtrend menuju sideways, ya ini sideways. Bermakna dia tidak ada higher high, tidak ada lower low. Terus ini perpindahannya menjadi higher high lagi. Bermakna trennya berubah menjadi uptrend lagi. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk melihat dari tren ya, tapi hanya sebatas garis menggaris. Tapi kalau kalian lihat real marketnya nggak akan semudah ini ya, ingat nggak akan semudah ini. Makanya the poll yang kalian belajar ini akan memudahkan kalian apakah tren ini terjadi atau belum terjadi, apakah dia ada di fase uptrend atau downtrend ya. Kalian harus nanti lebih dalam membahas tentang market structure ya. Oke, kita akan bahas yang slide ke-6. Oke, jadi perhatikan ya, the pole is the first sign of whale. Jadi selalu ya teman-teman, perhatikan dari sini ya, warna hitam ini ya bermakna pole dan pink adalah lanjutannya. Jadi trennya setelah pole hadir baru trennya hadir. Contoh, setelah dia downtrend dari sini ya, ada sideways bermakna ada garis warna biru itu bermakna dia chart pattern teman-teman. Terus perhatikan ada warna hitam keluar dan merusak structure. Ingat ya, merusak structure. Nah, setelah ada pole, perhatikan harga tidak mampu kembali ke area sideways dan dia naik. Terus dia retest lagi, ada pole lanjutan lagi, trend lagi, breakout lagi, terus seperti itu. Jadi perhatikan, jadi pole itu selalu di awal teman-teman ya, selalu indikasi di awal. Dan inilah pentingnya kita memahami tentang pole ya. Jadi nanti kita akan lebih dalam membahas tentang ini. Yang pasti teman-teman harus tahu konsepnya ya. Jadi pole itu adalah awal dari sebuah trend ya. Dan pole wajib ya, dia harus merusak structure sebelumnya. Itu adalah harus digarisbawahi dan harus di bold ya, harus di bold. Oke, next slide yang ketujuh adalah ciri-ciri pole yang baik teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, pole ini yang sering dilupakan ya, baik trader pemula ataupun trader yang sudah lama, dia masih bingung ya, apa itu structure. Structure adalah bearish, bullish dan sideways. Nah, ketika ada pole, dia harus merusak structure sebelumnya. Merusak structure itu bisa continuation pattern atau reversal teman-teman. Ya, paham ya di sini teman-teman. Jadi misalkan tuh dia sideways, ya oke, kita garis atas, garis bawah, anggap aja ini adalah inside bar teman-teman. Ya, setelah dia sweep bawah, terus dia membuat breakout. Nah, inilah indikasi awal. Oh, ini adalah pole ya, indikasi pole. Apakah ini benar pole? Lah, kita akan lihat ya. Nanti ciri-ciri yang lainnya. Jadi ini adalah indikasi pole-nya. Oke, next. Jadi pole itu adalah wajib merusak struktur sebelumnya.
wajib ya, entah itu sideways yang dirusak, entah itu adalah symmetrical triangle, entah itu rising wedge ya, semua structure itu harus dirusak sama yang namanya pull kalau kalian ingin tahu tren selanjutnya. Oke? Terus pull yang baik itu harus ya candlenya sewarna dan besar-besar kalau bisa. Contoh ya, misalkan ini bullish ya, misalkan ya dia harus candle hijau semua atau biru semua kayak gini tuh. Nah ini akan lebih bagus ya. Misalkan ada satu warna merah mas, gimana? Gak apa-apa selama dia merusak structure dan masih ada indikasi dia adalah tren yang kuat ya. Ingat, tren yang kuat itu dilihat dari angle-nya teman-teman. Jadi misalkan perhatikan ya, ini lebih kuat nggak daripada ini? Misalkan dari sini. Ya, oke, kita lebih jelas lagi. Contoh ya, perhatikan angle ya. Jadi anggap aja ini adalah 45 derajat ya. Oke, jadi perhatikan tuh, oh ini 90 ya. Oke, jadi misalkan ini adalah momentum. Ini momentum. Ini momentum, ini momentum. Dari sini ke 4 ini 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang mana yang paling kuat? Ya ini teman-teman ya, daripada yang landai seperti ini. Makanya nanti kalian akan menemukan pull yang kadang dia nggak cukup kuat, tapi dia merusak structure dan dia berhasil ya. Ada juga nanti skenario seperti itu. Oke, yang ketiga adalah setelah wajib merusak structure, candle sewarna dan besar-besar ya. Kalau bisa itu sewarna dan besar-besar, itu lebih bagus untuk kalian mendeteksi pull di awal mungkin. Yang kedua adalah volume meningkat teman-teman. Perhatikan volumenya ya. Kalau bisa ketika dia setelah sideways ya, perhatikan ini sideways, volumenya masih kecil, terus dia breakout, maka volumenya juga harus ke atas tuh ya, lebih tinggi dari yang lainnya. Ini yang dinamakan dengan volume meningkat teman-teman. Jadi misalkan dia breakout volumenya kok tetap lemah ya, berarti ini kemungkinan false pull ya, atau fake pull. Oke. Terus yang tidak kalah penting adalah perhatikan good retracement. Jadi misalkan ada pull yang sudah sangat kuat tapi retracementnya kayak gini, ya berarti pullnya itu lebih kuat daripada retracementnya lebih kuat dibanding pull, dan itu gagal ya, berarti not good retracementnya. Jadi semua poin 5 ini ya itu harus dijaga ya, nggak boleh kurang atau kurang 2 misalkan dari 4 ini ya, nggak boleh, harus kalau bisa itu lengkap, itu karena kalian akan menemukan pull yang sangat bagus. Yang kelima yang nggak kalah penting adalah pull ya tidak boleh di breakout initial move-nya. Jadi apa sih initial move? Jadi initial move adalah ketika dia sideways atau accumulation, dia reject di sini, terus dia membreakout. Nah, yang membreakout ini yang dinamakan initial move ya. Jadi awal mulanya si momentum atau si pullnya ini keluar. Nah, ini nggak boleh di breakout teman-teman. Jadi misalkan dia retrace kayak gini ya, selama nggak di breakout maka pull ini masih valid dan kemungkinan dia akan terus ya memberikan energi positif untuk dia naik walaupun dia ada fake out ya. Jadi misalkan pull terus dia ini initial move-nya ya, dia di breakout tapi kembali lagi, maka pull-nya aktif kembali. Makanya ada di beberapa webinar saya bilang ini pull-nya aktif kembali, bermakna berarti dia gagal di breakout dan kembali lagi. Makanya initial move itu penting ya, jadi nggak boleh ditinggalkan ya. Jadi 5 poin ini kalian wajib hafal, wajib dipatuhi ya kalau kalian ingin bisa mendeteksi pull dengan sangat baik. Oke, itu ciri-cirinya ya, sudah selesai ya. Jadi kalian bisa catat dan ingat-ingat ya, ini penting banget. Oke, sekarang kita akan melihat contoh pull yang baik teman-teman. Jadi perhatikan ya teman-teman, pull yang baik terlihat dari bentuk candlenya. Ingat ya, jadi seperti ini dia lebih bagus sewarna. Perhatikan ini cukup kuat ya, walaupun dia terpatah-patah ya. Jadi tetap ada merah hijau tapi nggak cukup kuat, terus ikuti merah lagi hijau lagi dan merah lagi. Ini cukup kuat ya, strong. Coba kurang strong ya.
Dan kalau seperti ini overlapping berarti weak. Ini jangan dipilih. Oke? Contoh ya, di baris flag pattern perhatikan ini pullnya, perhatikan retracementnya sangat bagus ya. Perhatikan yang ini bullish flag ya, perhatikan pullnya, retracementnya harus terpatah-patah. Jadi setiap retracement setelah pull itu nggak boleh kuat ya teman-teman. Jadi retracement itu harus lemah. Kalau kalian melihat setelah ada pull tapi ada retracement atau koreksi yang sangat kuat, nah bisa saja itu yang dinamakan dengan pull versus pull. Oke, jadi berhati-hati kalau kalian menemukan itu. Next. Oke, contoh pull yang baik selanjutnya. Perhatikan teman-teman. Ya. Perhatikan ini adalah pull ya. Perhatikan volumenya ya. Dia volume retestnya adalah meningkat teman-teman ya. Sesuai dengan pullnya di sini, perhatikan pullnya, dia keluar pullnya meningkat, dia pullnya meningkat, retracenya perhatikan. Candlenya adalah candle kecil-kecil dan volumenya adalah low. Dan ini wajib ya teman-teman. Ini wajib hukumnya. Kalau bisa sekecil-kecil mungkin ya retracementnya. Dan pullnya sekuat-kuat mungkin. Nah kayak ini juga sama. Perhatikan wave pertama dia merusak structure, perhatikan ya. Dia merusak structure berarti dia breakout high-nya ya menjadi high. Perhatikan ini tetap ada candle yang kecil ya teman-teman, tapi nggak terlalu signifikan. Jadi bearishnya nggak terlalu signifikan, termakna ini pullnya masih bisa valid. Perhatikan retracementnya nggak terlalu kuat ya. Ini adalah initial move-nya di bawah sini. Dia nggak boleh retracement sampai bawah. Sama dia membuat pull lagi lanjutan, perhatikan retracementnya, dia membuat pattern dan dia membuat pattern lagi. Ya, jadi seperti itu cara mendeteksi pull dan retracementnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang retracement yang bagus teman-teman. Jadi setelah mengetahui pull ya, perhatikan di sini ini adalah pull pertama, perhatikan retracement. Ya, nggak sampai di initial move, dia membuat naik lagi. Oke, dia breakout, perhatikan dia harus retracement lagi kalau ingin membuat lebih tinggi lagi. Dan terus seperti itu. Tapi perhatikan seperti ini ya teman-teman. Perhatikan dari segi patah-patahnya ya, atau dari segi wave-nya. Perhatikan, nah, kalau bisa itu banyak wave-nya gini. Oke, nah, banyak wave-nya gini. Bukan yang langsung tiba-tiba turun terus turun. Nah ini agak berhati-hati teman-teman. Ini yang dinamakan dengan retracement ABC pattern teman-teman. ABC pattern ini memang agak dalam dan saya sering juga bilang kalau ABC pattern itu agak bermasalah ya teman-teman. Berarti berhati-hati. Oke, sebenarnya retracement yang bagus itu sudah ada teman-teman ya, yaitu flag, ya, wedge, ya, triangle, pennant, ya, wedge, flag, pennant atau triangle versi symmetrical atau cap handle ya, sama saja. Yang pasti ini adalah yang paling bagus menurut saya karena dia berbentuk sideways teman-teman. Jadi kalau bisa retracement itu nggak boleh berbentuk sama dengan pull, dia harus berbentuk retracement ya. Jadi pastikan kalian belajar tentang flag, wedge, triangle, pennant, terus symmetrical triangle. Nah, itu harus teman-teman. Dan itu harus setelah ada pull ya. Biasanya nanti akan hasilnya akan sangat bagus. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah contoh penggunaannya ya, teman-teman. Jadi kalau dilihat teman-teman dari trennya, ini tren mudah ya, kita cari contoh simple aja. Perhatikan ini perpindahan dari pull ya, pull uptrend dirubah menjadi pull downtrend. Perhatikan, berarti ini adalah pull versus pull. Perhatikan initial move dari si pull bull trend itu dimakan oleh bearish pull, bermakna struktur berubah ya. Dan retracement nggak boleh sama lagi ya, sama lagi kuatnya dengan pull yang sebelumnya, nanti akan berubah. Nah ini ya, dia retrace turun terus retrace lagi, perhatikan dia naik ya, walaupun ini retracement cukup kuat ya, tapi perhatikan initial move-nya dia tidak
tidak di retest ya, bahkan dia tidak sampai disentuh, dia turun lagi, structure turun lagi ya, sama dengan bullnya ya, sama saja. Nah perhatikan kemarin saya sempat bilang ya, support resistance yang bagus itu adalah V-shape ya, bermakna apa, pull versus pull itu lebih bagus untuk dijadikan support dan resistannya. Oke, setelah tahu ini semua ya teman-teman, kita akan coba praktek ya di real marketnya. Karena apa yang saya contohkan di sini itu versi mudahnya, kalau di market realnya itu akan berbeda nantinya. Oke, contoh ya teman-teman, kita akan bahas di Bitcoin ataupun di Ethereum dan XRP ya. Oke, contoh kita pakai time frame yang lebih besar dulu biar teman-teman paham dari kacamata time frame besar. Oke, contoh ya teman-teman. Oke, dari dasar dulu ya teman-teman, perhatikan. Oke ya, kita anggap market dari sini ya. Oke, sebentar. Oke, kita anggap market dari sini, oke? Oke, market dari sini ya, kita nggak hitung ini. Oke, perhatikan dia turun. Perhatikan ya, ini adalah momentum atau pull yang hadir. Kok bisa dibilang pull mas? Perhatikan, saya akan tarik garis. Ya, perhatikan sebentar. Nah ini ya, kita tarik garis. Seret. Ya, dia merusak struktur sebelumnya. Perhatikan, volumenya meningkat ya ketika dia breakout dari trendline ini. Oke, bermakna ya pull ini ada di rule yang nomor 1 tadi ya, udah tercapai ya rule yang nomor 1 tadi. Perhatikan di sini, wajib merusak struktur sebelumnya. Bermakna pull yang ini tadi dia sudah merusak struktur sebelumnya. Oke, sekarang perhatikan. Setelah kita tahu pullnya teman-teman ya, ini kan pull ya, udah terdeteksi pullnya. Sewarna, candlenya besar-besar. Oke, yang kedua adalah retracementnya harus bagus atau harus patah-patah, harus ekornya panjang-panjang dan tidak boleh breakout dari initial move-nya. Ini initial move-nya ya, nggak boleh di breakout. Apakah ini di breakout? Jawabannya adalah tidak. Ya, bermakna semua skenario ini, semua skenario ini dia ya, perhatikan wajib merusak struktur, candle warna daun besar, volume meningkat, good retracement dan tidak boleh breakout initial move. Jadi semua yang ada di sini tadi sudah mengikuti 5 rule kita ya, 5 rule kita. Jadi perhatikan di sini retracementnya bagus ya. Ada fake out, ada sweep ya, walaupun sweepnya hampir ya, tapi tidak mendekati. Ingat ya, hampir berarti dia tidak breakout. Nah, hampir ya. Oke. Perhatikan, habis itu ada double maru di sini, ada rejection. Perhatikan lagi, dia sudah breakout. Nah, ya, retracement ini bisa kalian bilang sebagai flag, dan market seperti apa? Dia bull dengan sangat-sangat kuat. Ya, bullnya sangat-sangat kuat. Terus dia naik sangat-sangat kuat. Oke. Sama saja, misalkan ini kita jadikan pull, ya. Ini jadikan pull. Bermakna apa? Bermakna kita akan ngikutin rule yang tadi. Ini kita jadikan pull sampai sini. Ya, ini adalah trennya. Perhatikan. Kita cari dulu tuh rule yang pertama. Rule yang pertama wajib merusak struktur. Apakah dia merusak struktur? Yes, dia merusak struktur. Ya, terlihat di sini dia merusak struktur. Oke. Yang kedua adalah wajib sewarna ya, kalau bisa sewarna. Dan ini banyak warnanya ya, perhatikan dia banyak warnanya hijau semua. Yang kedua adalah volume meningkat, volumenya meningkat. Oke, good retracement, tidak boleh breakout initial move. Oke, perhatikan ini initial move-nya. Apakah ini retracementnya bagus? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Ya, ini tidak bagus. Ini candlenya sangat besar. Oke, bermakna not good. Tapi ini pull masih aktif selama initial move-nya dia tidak dipakai. Makanya ini ada acuan kedua dari pull-nya, reaksi yang kedua, dan dia gagal high. Bermakna ini kalau kita tarik seperti ini menjadi inside bar, teman-teman. Terus yang kita hitung adalah wave yang keduanya, retracement yang kedua. Ah, inilah ABC pattern ya. Perhatikan ABC pattern udah patah-patah bagus, candlenya
perhatikan dia menurun, volumenya meningkat. Nah, volumenya meningkat dalam kasus hal ini adalah dia accumulation teman-teman. Ya, accumulation di area sini. Ya, area sideways-nya. Oke. Baru ada candle yang ini, berarti kan volume 3 ini baru meningkat. Ya, ingat ya, volume yang meningkat itu harus warnanya hijau ya. Kalau merah itu berarti volumenya volume seller. Oke. Berarti kan initial move-nya di breakout enggak? Ternyata enggak. Bermakna bullish ini dia masih punya momentum yang kuat atau power yang kuat. Dan apakah dia merusak structure? Yes. Dia sudah merusak structure dan perhatikan dia sudah merusak structure retracement-nya dan ini membentuk sebuah falling wedge ya. Dan perhatikan harga breakout signifikan. Oke. Ini sebagai contoh simpelnya. Oke, sekarang kita ambil contoh yang time frame kecil ya. Kalau time frame besar gampang Mas. Kalau time frame kecil gimana? Sama saja teman-teman. Oke, anggap aja kita mau time frame ke M15. Oke, kita ambil contoh. Perhatikan, kita ambil contoh wajib merusak struktur dulu ya teman-teman. Yang kalian tarik adalah merusak strukturnya dulu. Oke, kita akan lihat merusak strukturnya dulu. Oke, contoh ya. Ini dia. Oke, dari sini kita lihat ya. Dari sini ini adalah low, high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Perhatikan ini adalah downtrend dan ini adalah no lower low. Bermakna sudah ada anomali di sini. Kenapa? Karena sudah tidak ada lower low lagi. Bermakna kalau dia mau trend turun ya harusnya ada lower low terus menerus. Ternyata tidak ya. Lalu kalian bisa tarik trendline dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Oke, ini yang merusak structure ya. Perhatikan volumenya juga mulai meningkat ya. Ini kalian jadikan pull ya. Pullnya sudah ketemu. Oke, sekarang kita bahas. Oke, pullnya sudah ketemu ya. Apakah ini sewarna? Jawabannya adalah iya teman-teman. Dia ikut sewarna ya, walaupun ada satu candle yang nyelip di sini, tapi ini hanya sebatas indecision, jadi nggak masalah. Oke, kita lihat retracement-nya. Retracement-nya apakah lemah? Ya, lama. Retracement-nya lemah. Dan apakah dia volume meningkat? Yes, volume meningkat teman-teman. Terus kita lihat good retracement? Yes, good retracement. Ya. Oke, sekarang kita lihat apakah initial move-nya tidak di breakout? Jawabannya adalah tidak. Karena ini ya, perhatikan initial move-nya masih sangat-sangat jauh. Bermakna kalian bisa lihat di sini dia retracement, ABC pattern tapi gagal, kalian tunggu breakout dan inilah momen yang kalian tunggu untuk ngikutin si Paul dan boom dia naik. Ya, ini di time frame M15. Apakah bisa time frame M1? Jawabannya adalah bisa. Sama saja ya. Jadi kalau kalian memahami konsep dasar Paul, maka kalian tidak ada yang rumit teman-teman. Oke, yang pasti kalian cari sideways-nya dulu atau perubahan strukturnya. Contoh, misalkan kita belajar di sini ya teman-teman. Oke, kita lebih kecil lagi, perhatikan. Ya, ini kan habis sideways tuh. Nah, ini kan habis sideways panjang. Ya, anggap aja ini adalah sideways-nya yang terakhir ya, karena dia kita lihat di sini. Ya, kalau kita tarik di sini ini adalah sideways teman-teman, no higher high, no lower low. Baru inilah yang merusak struktur. Ya, perhatikan ini adalah merusak struktur karena apa? Karena dia membuat high lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Bermakna ini adalah pull. Ya, karena merusak sideways area. Jadi perhatikan ini sideways misalkan, ya, tidak ada no higher high, no lower low dan dia merusak. Ya. Dalam kasus ini dia no lower low tapi dia membuat seperti ini. Nah, berarti low-nya meningkat. Oke, perhatikan kita sudah tahu momentumnya. Ini adalah pull-nya. Kita sekarang ngikutin rule-nya. Apakah dia sewarna? No, nggak sewarna tapi dia hanya retrace kecil. Jadi masih bisa kita gunakan sebagai pull, teman-teman. Yang pasti dia harus merusak struktur. Oke, dia merusak struktur dan ikutin semuanya, teman-teman. Rule-nya perhatikan dia merusak struktur, dia pull, retrace-nya bagus. Retrace-nya ini hanya sebatas kecil ya, retracement dan ini pull lagi dan retrace lagi, perhatikan. Ya.
dia ngikutin pull dan terus ngikutin pull. Selama tidak ada pull yang lebih besar untuk turun, maka pull yang pertama ini akan terus membuat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Oke. Sekarang bagaimana Mas kita ketika menemukan pull, lalu di mana kita cari entry-nya? Oke, sekarang kita akan membahas tentang di mana tempat entry yang bagus. Contoh, kita sudah menemukan pull teman-teman. Ingat ya, konsep dasar candlestick pattern adalah open, high, low, close ya. Anggap aja ini adalah pull ya, atau satu candle. Perhatikan ya. Ketika kalian sudah menemukan pull, langsung jadikan 3. High, low, EQ. Ingat, high, low, EQ. EQ adalah 50% dari Fibonacci ya. Market itu nggak akan jauh-jauh dari sini teman-teman. Jadi misalkan dia mulai retrace, kalau nggak dia 50% dari antara high dan EQ, ya dia akan naik. Kalau dia turun lagi berarti dia ngejar EQ dan dia akan naik. Kalau dia lebih dalam di EQ berarti 50% antara EQ dan low. Nah seperti ini dia akan naik ya. Terakhir adalah ini adalah benteng terakhir dari si pull, yaitu initial move. Dan ini nggak boleh di breakout. Kalau ini di breakout bermakna pullnya selesai, gagal. Dan kalian kalau entry di sini maka ini wajib cut loss teman-teman. Nggak boleh kalian bertahan. Ingat, nggak boleh bertahan. Ini adalah benteng terakhirnya. Oke, kembali lagi. Oke, misalkan kita sudah menemukan pull, kita sudah punya 50% atas dan bawah. Oke, ketika menemukan pull ya, sebentar. Oke, kita sudah menemukan pull, high, 50%, EQ dan low. Oke. Kalian yang harus kalian tunggu adalah retracement teman-teman. Retracement itu sangat-sangat penting ya. Kalian harus melihat retracementnya itu harus bagus. Jangan terlalu fokus ke pullnya. Kalian harus lebih fokus itu di retracement. Karena pull itu gampang untuk dideteksi. Yang susah itu adalah retracementnya. Ingat ya rule-nya. Kalau bisa pull itu yang paling bagus adalah flag. Flag atau falling wedge, rising wedge, ya itu harus ada dalam kamus kalian. Karena itulah yang hanya pattern yang menurut saya win rate-nya itu sangat tinggi. Ya, baru setelah ada wedge itu kalian bisa tunggu pola candle, entah itu one pola candle, two pola candle atau three pola candle sesuai dengan teori kita di CBC analisis. Ya, itu akan jadi powerful. Contoh. Oke, kita ambil contoh di time frame M15 ya. Oke, kita lihat M15. Oke, kita akan lihat pullnya minor ya teman-teman. Oke, contoh tuh. Ini yang merusak structure, perhatikan ya. Oke, ini yang merusak structure bermakna ini yang kita ambil sebagai pull teman-teman. Walaupun ada rest area di sini, tapi ini hanya inside bar, pullnya masih tetap sama. Perhatikan ini adalah ABC pattern ya. Ingat ABC pattern no lower low. Bermakna ini adalah three candle patternnya. Jadi kalian cukup analisa three candle pattern ya. Ini adalah 50% dari si pull. Selesai. Kalian akan ikut naik. Oke, contoh lagi ya. Contoh lagi kita akan lihat pull yang lebih keren. Oke, contoh ini ya, dia merusak structure dari sideways. Pullnya, nah ini adalah pull, sideways, pull. Nah terkadang ya sideways itu nggak selalu ya retracement itu nggak selalu deep retracement. Kadang dia cuma kecil aja. Makanya ini yang dinamakan dengan sideways kecil. Makanya ketika ada pull lanjutan ya kalian langsung follow aja. Karena nggak selamanya pull itu ada flag, ada rising wedge, nggak selamanya. Jadi kalian harus bisa melihat setelah pull itu apa yang terjadi. Apakah dia ABC pattern, sideways kecil, atau flag, atau deep retracement bahkan sampai di area initial move ya. Itu ada aja skenario semacam itu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu panik. Tapi selama pull nggak dirusak maka trennya masih sama. Contoh, ini juga sama ya. Perhatikan ini pullnya. Ini 50% retracement, reject, dia membuat high lagi,
berarti kan dia turun lagi ke dalam pool, tapi berarti kan initial move-nya nggak diambil, nggak di breakout, dan berarti kan dia di bawah 50% retracement, dan kalian tinggal ngambil lagi 50% dari low ke EQ. Berarti kan ada doji di sini dan boom, dia naik. Oke, jadi perhatikan support resisten mikro, yaitu antara EQ dan high, antara low dan EQ. Itu juga termasuk support resisten hidden ya, hidden support resisten. Jadi itu yang biasa saya pakai untuk mendeteksi sejauh mana ya si retracement itu berbalik. Oke, teman-teman, mudah kan ya? Kalau kalian sudah paham teorinya, kalian wajib backtesting ya. Minimal kalian backtesting si pool ya 100 screenshot, baik di major time frame, minor time frame, medium time frame. Kalau kalian sudah 100 bahkan 1000 kali screenshot, maka dengan sangat mudah dengan mata telanjang kalian akan bisa mendeteksi pool dengan sangat cepat ya, tanpa menunggu waktu lama, tanpa narik garis, tanpa apapun ya. Cukup kalian lihat oh ini pool, tunggu retracement, selesai. Oke, itu saja untuk materi pool teman-teman. Jadi masih ada series berikutnya, jika kalian berminat kalian bisa ngikutin the next series. Oke, thank you, salam satu candle, ABS Point, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.